Kecanduan narkoba diduga menjadi motif pelaku merampok bank di Bandar Lampung. Takut hamil, pria bunuh dan kubur pacar di rumah kosong. Jasad korban ditemukan 1 bulan kemudian. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses menembus final All England 2023. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi untuk mengungkap informasi Anda pagi hari ini ya. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bremana Tanaya, kita simak Ais Pagi selengkapnya. Kita mulai Ayus Pagi dengan informasi kericuhan yang melibatkan supporter terjadi di tenis indoor Senayan, Jakarta saat mereka akan menyaksikan pertandingan MMA. Akibatnya pemirsa seorang atlet MMA terluka dan sebuah mobil hancur. Telah terjadi kericuhan di tenis indoor Senayan, Jakarta oleh oknum supporter yang ingin menyaksikan pertandingan MMA pada Minggu sore tadi. Akibatnya beberapa penonton yang berasal dari Bandung yang ingin menyaksikan dievakuasi oleh pihak panitia hingga dipulangkan kembali secara aman. Selain itu, atlet dan mobil diserang oleh oknum supporter yang tidak bertanggung jawab hingga akibatkan mobil rusak dan akibatkan 1 korban luka-luka. Pada waktu saya mau ke hotel, kebetulan beres tanding, mobil yang saya tumpangi kebetulan diserang. Kita mau balik ke hotel, di jalan waktu keluar parkir ada beberapa motor yang ngejar terus hancurin mobil, terus dia akhirnya kita kepepet dan kita masuk ke Mall FX. Saat ini pihak keamanan tengah evakuasi atlet yang alami penyerangan oleh oknum supporter yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, korban juga akan melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Pasca bentrok warga 2 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Jumat malam ini, sejumlah warga yang diduga menjadi provokator diamankan polisi. Bentrok antar warga 2 desa di Mandailing, Natal ini dipicu ulah sejumlah supporter yang diduga mabuk usai pertandingan sepak bola. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator bentrokan antar 2 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara diamankan polisi. Mereka dibawa dengan menggunakan truk polisi ke Mapolres Mandailing, Natal. Warga yang hanya ikut-ikutan diberi keringanan dengan membuat surat perjanjian di atas materai. Sementara sejumlah pelaku lain masih terus diperiksa. Ya, tadi adanya keributan, ya kan? Kemudian ini kita amankan di pertimbangan keamanan itu di lapangan. Yang kita lihat bahwa antara kampung yang satu dengan yang lain sudah menunggu di lapangan. Dari video yang beredar di media sosial, bentrok dipicu oleh sejumlah supporter yang diduga mabuk menyerang pemain dan ofisial tim lawan usai pertandingan sepak bola Piala Dandion Cup di lapangan Kompi Mangga 2 Panyabungan, Mandailing, Natal. Bentrok mengakibatkan sejumlah warga terluka dan 2 unit sepeda motor dibuang ke sungai. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 orang perampok bersenjata api menyatroni sebuah minimarket di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku melukai seorang karyawan dan berhasil membawa kabur uang 6 juta rupiah. Inilah detik-detik saat 2 perampok menyatroni minimarket di Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam aksinya yang terekam CCTV, salah seorang perampok yang menggunakan helm dan masker menodongkan senjata api kepada karyawan minimarket untuk membuka laci penyimpanan uang. Pelaku kemudian menguras uang yang tersimpan dalam laci kasir. 1 orang bersenjata masuk ke dalam dan penodongan bawa senjata itu ngambil uang sekitar kasir sekitar 6 juta. Tak berselang lama, rekan korban berusaha menyerang pelaku, namun justru mengalami luka akibat dipukul menggunakan pistol.
Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang menunggu di luar minimarket. Akibat kejadian ini, satu karyawan mengalami luka di kepala akibat pukulan senjata api. Selain itu, pelaku berhasil menggasak uang 6 juta rupiah yang tersimpan dalam laci kasir. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian Polresta Cilacap guna mengungkap identitas pelaku perampokan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian masih mendalami peristiwa perampokan menggunakan senjata api yang terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir, Bandar Lampung. Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku. Beginilah detik-detik aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir pada Jumat kemarin. Satu pelaku berbaju putih menggunakan topi, membawa senjata api rakitan, langsung masuk dari pintu depan bank menuju ke dalam dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Terlihat 3 karyawan bank yang berlari mengamankan diri dan nampak 1 karyawan tertembak oleh pelaku. Namun, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Awal pada saat mengawal, pelaku ini langsung datang melakukan penodongan, penembakan beberapa kali ke atas, ya. Kemudian pelaku masuk ke dalam gedung Bank Arta Kedaton. Di sana pelaku melakukan penembakan terhadap karyawan, 1 karyawan dan 1 security Bank Arta Kedaton. Nah, pelaku berusaha mengambil sejumlah uang, tapi tidak terjadi. Dari hasil olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polresta Bandar Lampung kemarin meyakini pelaku beraksi seorang diri dengan membawa 2 pucuk senjata api, yaitu senjata api rakitan jenis revolver dan Glock. Identitas pelaku terungkap dengan inisial HG, berusia 42 tahun, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Berikutnya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait peristiwa perampokan ini. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Setelah berhasil mengidentifikasi pelaku perampokan Bank Arta Kedaton, Polresta Bandar Lampung memastikan komplotan perampokan berjumlah 3 orang. Dari salah satu tertangkap, diketahui pelaku pecandu narkoba. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Haryanto menjenguk salah satu korban perampokan yang menderita luka tembak di salah satu rumah sakit di kota Bandar Lampung. Korban kondisinya semakin membaik dan mampu berkomunikasi dengan petugas. Usai menjenguk para korban, polisi mengungkapkan komplotan pelaku berjumlah 3 orang. Setelah diinterogasi dan diperiksa urinnya, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Pelaku inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya, aksi perampokan bersenjata api yang terekam CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir pada Jumat kemarin. 1 pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan uang sebesar 300 juta rupiah di siang bolong ini, 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan mayat mutilasi dalam koper merah akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Bogor. Motif pelaku pembunuh korban karena pelaku menolak ajangan berhubungan intim. Masyarakat Bogor digegerkan dengan penemuan koper merah yang berisi jenazah termutilasi. Teka-teki pembunuhan akhirnya mulai terungkap. Pelaku berinisial DA berprofesi sebagai pengemudi taksi online, melarikan diri ke Yogyakarta usai melakukan pembunuhan. Motif dari peristiwa ini adalah pelaku yang merupakan pasangan sesama jenis korban menolak ajakan berhubungan intim di apartemen Cisauk, Tangerang.
Diduga karena kesal, pelaku membunuh korban dan memasukkannya ke dalam koper merah menggunakan mesin potong gerinda. Oleh si korban terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih di apartemen yang sama di wilayah Cisauk. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya karena ada rasa ketakutan menghilangkan mayatnya, kemudian tersangka menggunakan alat potong gerinda untuk memotong bagian kaki dan bagian kepalanya. Selanjutnya bagian kaki dan bagian kepala korban dibuang di sungai Cimanceri di wilayah Tiga Raksa, dan kami masih melakukan pencarian terhadap potongan tubuh yang lainnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 4 buku rekening korban, 4 buah telepon genggam, serta barang bukti lainnya yang digunakan pelaku untuk membunuh. Atas perbuatan ini, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana kurungan maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang selama 1 bulan, seorang remaja wanita ditemukan tewas dan terkubur di dapur sebuah rumah di Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban dibunuh oleh kekasih, ya pemirsa, yang takut korban hamil usai berhubungan intim. Polisi menggelar prarekonstruksi di lokasi penemuan mayat di sebuah rumah kosong di Jorong Solok, Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban adalah YS, remaja perempuan berusia 14 tahun yang ditemukan terkubur di bagian dapur. Mayat korban pertama kali ditemukan pemilik rumah yang curiga adanya bercak darah dan gundukan tanah. Setelah diselidiki, ternyata korban dibunuh oleh kekasihnya berinisial A 17 tahun yang merupakan keponakan pemilik rumah. A mengaku membunuh korban karena takut korban hamil usai mereka berhubungan intim. Yang mana berdasarkan pengakuan dari pelaku bahwa peristiwa itu terjadi bulan Februari awal. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil, sehingga pelaku menghilangkan nyawa dari korban. Sebelumnya korban sempat dilaporkan keluarga hilang selama 1 bulan. Polisi mengamankan barang bukti berupa kasur dan bantal untuk menyekap korban, serta balok kayu dan cangkul yang digunakan untuk memukul dan mengubur korban. Kasus kini ditangani unit PPS Satreskrim Polres Padang Panjang karena pelaku masih di bawah umur. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 39 wanita diamankan kepolisian sektor Tambora dari sebuah rumah kos yang dijadikan penampungan pekerja seks komersial di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Selain para pekerja seks komersial, 1 muncikari beserta 3 pesuruhnya juga turut diamankan petugas. Sebuah rumah kos yang dijadikan tempat penampungan pekerja seks komersial di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat digerebek polisi. Sebanyak 39 wanita, 5 diantaranya masih di bawah umur, diamankan petugas kepolisian. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan warga sekitar yang curiga dengan adanya aktivitas para wanita di rumah kos tersebut. Para wanita ini dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di sebuah diskotik di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, para pekerja seks komersial yang berasal dari daerah Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan itu datang ke Jakarta dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Didapati di lokasi itu merupakan satu buah kos-kosan yang terdiri dari 2 lantai. Kos-kosan ini terdiri dari 10 kamar. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa betul di lokasi tersebut merupakan lokasi penampungan PSK. 34 PSK sudah diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sementara 5 lainnya yang masih di bawah umur akan dikembalikan ke keluarganya masing-masing.
Selain 39 pekerja seks komersial, polisi juga mengamankan 1 wanita yang merupakan mucikari, serta 3 pesuruhnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 1 mucikari lainnya masih dilakukan pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 truk terlibat kecelakaan di ruas Jalan Semarang Magelang Sabtu pagi. Sementara itu sebuah mobil ringsek dan tersangkut di pembatas jalan usai menabrak 2 pohon di Surabaya. Inilah proses evakuasi sopir yang terjepit kabin truk yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada Sabtu pagi. Setelah hampir 30 menit proses evakuasi, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Surojo Magelang untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Semarang menuju Magelang. Saat hendak mendahului truk yang ada di depannya, dari arah berlawanan ada kendaraan mobil yang juga melaju dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak bisa dihindari. Posisi korban terjepit di antara bodi mobil yang depan, jadi posisi kaki korban yang terjepit. Oh, oke. Terus kondisi korban selamat ya, Mas? Alhamdulillah kondisi korban selamat. Sementara itu sebuah minibus ringsek usai menabrak 2 pohon pembatas jalan raya hingga tersangkut di pembatas jalan. Kecelakaan mobil di Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya ini terjadi akibat sang pengemudi menghindari mobil lain yang mendadak berubah jalur dan hampir menabrak mobil yang dikendarainya. Refleks, pengemudi langsung membanting setir ke kanan, namun naas justru menabrak 2 pohon hingga tersangkut di atas pembatas jalan. Posisi saya itu ambil kanan, sedangkan ada mobil warna hitam, itu posisi kiri, kayak berdempetan gitu. Nah, sedangkan saya terlalu dipepet gitu loh, terlalu dipepet. Sepet saya untuk ngambil ke kanan tuh nggak ada. Akhirnya ban saya tuh naik ke trotoar. Nah, ini kok semakin mepet terus, kayak mau ngambil kanan. Akhirnya saya tak rem itu sudah nggak ngatasi. Akhirnya masuk trotoar, masuk ke taman itu tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kondisi bagian depan mobil ringsek cukup parah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya sempat macet. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Temanggung, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, akibatnya pemirsa belasan rumah rusak, 3 warung makan hancur, bahkan tenda pengantin rusak diterjang angin dan hujan. Inilah rekaman video detik-detik tenda pengantin diterjang hujan deras disertai angin di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun tenda dan perabot pesta rusak. Hujan deras dan angin juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Atap rumah warga beterbangan, bahkan 2 warung roboh dihempas angin. Bencana terjadi saat hujan deras turun disertai angin kencang. Derasnya hujan dan kuatnya angin menyebabkan tenda rusak dan atap rumah beterbangan. Hujan angin lebat itu, mungkin puting lah. Sebenarnya tumbang, rubuh, terlalu kencang angin, nggak mampu lah. Kejadiannya cepat atau? Cepat. Sampai Sabtu pagi, warga masih melakukan perbaikan atap rumah yang rusak. Tenda pengantin juga sudah diperbaiki. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.